Baik, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, baik yang dari Aceh, dari Biren, dari Blitar, Papua Timah, dari Ternate, dari Banyuwangi, dari Papua. Selamat pagi, saya akan membuat konten sederhana tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Pada konten ini masih pengantar, kita mencoba menggali konteksnya mengapa kurikulum merdeka ini muncul dan penting untuk diterapkan di madrasah. Materi ini untuk kelas fikih 3 kategori 2 ya. Yang ibu yang masih muda itu ya, dan bapak-bapak yang masih semangat ya. Ini kalau kita baca memang berangkat dari keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022, mengacu pada pedoman ini mengacu pada KMA nomor 347 tahun 2002, berisi tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Sifat dari keputusan menteri ini dikategorikan sebagai peraturan perundang-undang yang bersifat sangat teknis operasional ya. Artinya mengikat kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian ini kan ya, pegawai di Kementerian Agama, maka ya mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh menteri tadi ya. Seperti itu gambaran dari KMA nomor 347. Nah, kalau kita baca di pedomannya itu, di situ ada sambutan dari Bapak Dirjen ya, Pendidikan Islam dan Agama, menekankan bahwa kurikulum madrasah ini menekankan pada 2 titik. Nah, yang pertama ini, nah, 1, nah ini sudah garis ya, membekali, memberi modal peserta didik dengan kompetensi ya, dengan sikap, dengan keahlian, sikap dan keterampilan hidup. Untuk apa? Bisa menghadapi tantangan di zamannya. Tentu tantangan di zaman sekarang jauh lebih sulit ya daripada tantangan di zaman ibu, di zaman bapak ya. Ini saja sekarang ini semakin era digital, perkembangan teknologi begitu cepat, yang itu Bapak Ibu sekalian mungkin tidak bisa mengejar kecepatan dari perubahan-perubahan yang ada di era digital. Namun setidaknya Bapak Ibu itu menyiapkan peserta didik agar lebih berani dalam menghadapi tantangan. Keberanian menghadapi tantangan itu dia bisa adaptif dengan perubahan dan mampu mewarnai berbagai bentuk perubahan tadi dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama amanah madrasah adalah membekali peserta didik dengan berbagai macam kemampuan. Yang kedua apa? Nah, ini tak beri garis merah lah, mewarisi karakter budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di madrasah maupun yang ada di agama, budaya dan sebagainya. Kita ini sebagai seorang pendidik ya, wajib untuk mewariskan hal yang baik dari kemampuan kita kepada anak kita, agar mereka lebih semangat, tahu kemana harus melangkah, tahu siapa yang akan menjadi pedoman dan panduannya, dan agar mereka tidak gampang terombang-ambing oleh saya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya ya, oleh karena itu ini fokus ya, membekali peserta didik pada kompetensi, sikap, keterampilan hidup atau life skill, dan cara berpikir sikap yang bersifat mengantisipasi perubahan yang begitu cepat ya.
Dan pewarisan nilai-nilai tadi, religiositas ini mewarnai cara berpikir. Dengan hanya mewariskan nilai-nilai tadi, mereka punya karakter yang sangat ideologis, yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang baik meskipun zaman telah berubah, tapi mereka pegang teguh sebagai panduan norma. Apalagi madrasah ini kan ruhnya agama. Di dalamnya madrasah itu ruhnya agama, maka harus dipertahankan. Ya. Guru ini kan juga garda terdepan. Guru ini garda terdepan. Ujung tombak. Karena ujung tombak maka ya harus menjadi teladan di siswa-siswanya ya, agar bisa lebih baik daripada dirinya. Kemudian menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Seperti apa berpikir kritis tadi itu? Ini nanti kurikulumnya harus pada kebutuhan peserta didik, ya. Siswanya itu sebenarnya ingin apa, ya. Setelah tahu keinginan siswa tadi, harus tahu kurikulumnya juga kaya dengan kegiatan yang bersifat pengalaman. Pengalaman diberi kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan yang diajarkan, sesuai dengan situasi yang nyata, Terus juga melibatkan tokoh masyarakat, ya kan, melibatkan para alumni untuk saling bantu, dunia industri dan sebagainya lah. Itu dalam skup yang lebih luas. Skup yang lebih kecil siapa Pak? Pada orang tua. Orang tua diajak bersama, saling mendukung program sekolah dan program yang ada bersinergi lah ya. Kemudian juga mengembangkan keterampilan baiknya sifatnya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan. Selanjutnya apa? Menumbuhkan sikap positif, ya, agar mereka itu percaya diri, semangat, mandiri, dan punya jiwa tanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan oleh dirinya. Mereka sedikit belajar lebih dewasa, lebih memiliki kepribadian yang bisa diandalkan dan bisa diwariskan dari zaman ke zaman. Ya macam-macam ya cara untuk pembelajaran life skill tadi, ya melatih keterampilan memasak, menjahit, memperbaiki sepeda motor dan sebagainya ya. Kewirausahaan, ikut dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, menjadi mengundang narasumber ke sekolahnya, atau observasi ke tempat-tempat yang kira inspirasi ya. Bagaimana kalau mengajarkan siswa berpikir kritis? Ini siswa diajak untuk berlatih menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Dengan ini mengidentifikasi masalah, dicari faktor-faktor penyebab, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor yang menghambat dari suatu masalah. Belajar mengumpulkan informasi ya, yang relevan, tidak mudah terjebak hoax, ya kan? Tidak mudah begitu saja menerima informasi, tapi ditimbang, dievaluasi informasinya. Yang ketiga apa? Mampu menganalisis informasi ya. Ini dicarikan pola penyelesaian. Hubungan satu dengan yang lain apa hubungannya ini? Jadi mereka sudah mulai berpikir lebih dalam ya. Berpikir lebih kritis itu artinya tidak sekedar gusa-gusu, tidak sekedar mengambil keputusan yang terburu-buru, namun dengan pertimbangan yang matang.
berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, ini terkait juga dengan kesimpulan pengambilan keputusannya itu. Ada bukti ya. Ini bukti ya. Ini juga bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi segala informasi yang ada. Nah, bagaimana seharusnya sikap guru? Harus jadi model ya, berpikir kritis bagi siswanya, jadi teladan, solusi yang teladan ya. Dari berbagai macam kesempatan Bapak Ibu guru mengajak dialog, mengajak diskusi, mengajak sharing kepada siswa agar biasa untuk berpikir secara sistematis. Ya, juga bisa memberikan tugas-tugas yang sifatnya edukatif, berpikir kritis ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu siswa kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Tidak harus terkait dengan soal-soal yang terkait dengan mata pelajaran, tapi dari hal-hal sosial lain juga bisa. Yang terpenting adalah aktivitasnya, siswa lebih dominan, siswa lebih merasa perannya lebih besar daripada guru, sehingga benar menjadi aktif dan kontekstual. Saya kira itu untuk bagian pertama. Kita lanjutkan pada sesi kedua berikutnya. Terima kasih.